Horornya sebuah mobil ambulans yang dimana ini adalah kisah tentang seseorang yang bekerja sebagai sopir ambulan yang sering sekali mengalami peristiwa kejadian horor aneh dan itu nyata terjadi yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Saya doakan semoga senantiasa kalian dalam keadaan yang sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang sopir, yang dimana sopir ini adalah sopir ambulan. Nah, yang seperti kita tahu, ambulans ini adalah mobil yang digunakan untuk membawa jenazah biasanya atau orang yang sedang mengalami sakit. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit, begitupun juga sebaliknya dari rumah sakit ke rumah pasien. Nah, untuk sopir ambulans sendiri ini adalah narasumbernya yang ingin berbagi kisahnya, kisah misterinya. Nah, tapi seperti biasa, untuk nama dan tempat pasti saya samarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, tapi kalau untuk narasumbernya sendiri, namanya memang tidak disamarkan. Nah, jadi narasumber kita ini bernama Pak Suryadi, seorang sopir ambulan. Nah, gimana? Penasaran kan dengan ceritanya? Baiklah, lur, teman-teman semuanya, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Pak Suryadi bekerja sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, profesi sebagai sopir ambulan itu sudah digeluti oleh Pak Suryadi sejak tahun 2008. Dan itu waktu yang cukup lama. Ya awalnya bagi Pak Suryadi, pekerjaan sebagai sopir ambulan itu memang bukanlah pekerjaan yang dicita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, Pak Suryadi juga pengen kerja di kantoran seperti itu. Tapi nasib menggariskan demikian. Pak Suryadi hanya mengabdikan hidup sebagai seorang sopir ambulan. Nah, rumah sakit tempat Pak Suryadi ini bekerja itu juga bukan rumah sakit yang kecil. Karena rumah sakit yang Pak Suryadi kerja di daerah Jakarta itu rumah sakit yang lumayan besar. Bangunannya itu menjulang tinggi dan jalanan besar yang terletak di Jakarta bagian selatan. Nah, yayasan yang menaungi Pak Suryadi itu juga sangat menghargai pekerjaannya Pak Suryadi. Makanya Pak Suryadi sudah ya kisaran 10 tahun lebih bertahan bekerja sebagai sopir ambulan di rumah sakit tersebut. Ya selain karena memang dari yayasan itu yang menaungi juga sangat menghargai pekerjaannya Pak Suryadi sebagai sopir ambulan dan juga Pak Suryadi memang betah kerasan bekerja di situ. Nah, di dalam pekerjaannya Pak Suryadi itu banyak sekali pengalaman yang dirasakan oleh Pak Suryadi. Pahit manis getirnya itu sudah dialami semuanya. Termasuk banyak pengalaman yang menjurus ke sebuah pengalaman yang menyeramkan. Beberapa di antaranya itu sangat jauh di luar logika, nggak bisa dipikir pakai nalar. Tapi semuanya itu memang benar-benar terjadi, dialami oleh Pak Suryadi. Nah, jadi ada sebuah peristiwa kejadian yang benar-benar dialami sendiri oleh Pak Suryadi. Nah, bagaimana nih pengalamannya? Nah, jadi terkadang alam bawah sadar kita itu bisa merasakan hal-hal yang tidak seharusnya bisa kita rasa. Nah, jadi ketika Pak Suryadi ini sedang membawa pasien, nah sekali lagi Pak Suryadi itu melirik dari kaca spion. Dan Pak Suryadi melihat dari kaca spion bapak-bapak yang berada di dalam mobil ambulansnya itu masih ada di situ. Duduk diam di belakang sambil melihat ke arah luar. Senyum dari orang tersebut itu terus terpancar dari wajahnya yang bersih dan merona. Dan di sebelah bapak tersebut itu ada ibu dan seorang anaknya. Anak laki-laki. Dan si ibu tersebut itu terus-terusan menangis sepanjang perjalanan. Dan sementara anak laki-lakinya terus-menerus mencoba menenangkan sang ibu. Nah, drama kehidupan yang seringkali dialami oleh Pak Suryadi ketika membawa pasien ataupun jenazah, dan itu pengalaman sering terjadi, tapi itu masih belum membuat Pak Suryadi ini terbiasa. Melihat atau mendengar orang yang menangis, sedih, merasakan kesedihan yang begitu mendalam karena salah satu anggota keluarganya ini sedang mengalami sakit.
Nah, itu tetap membuat hati dan perasaannya Pak Suryadi ini bergetar. Seolah-olah ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami. Nah, ini nggak jarang Pak Suryadi juga ini kayak merasa sedih juga. Nah, sementara yang namanya Firman ini adalah seorang perawat yang ikut bersama Pak Suryadi dalam penjemputan pasien. Nah, di situ terlihat dari kaca spion dan terdengar juga menenangkan si ibu ini yang lagi nangis dan juga sedang menangani pasien yang kritis di ambulan itu atau memberikan perawatan. Nah, jalanan pada saat itu di Jakarta itu masih sepi. Ya karena masih jam 2 pagi pada saat itu. Nah, kemudian sebentar lagi akan sampai di rumah sakit. Jaraknya hanya sekitar beberapa ratus meter saja. Nah, di situ Pak Suryadi itu pengen cepet-cepet banget sampai rasanya. Ya karena kasihan melihat pasien yang kritis ini. Nah, suara sirine dari ambulan itu terus terdengar di telinga, mengiringi ambulans yang sedang dikemudikan oleh Pak Suryadi yang akan menuju ke rumah sakit. Nah, di sini ada perempuan muda yang parasnya cantik, rambutnya panjang, itu duduk di sebelahnya Pak Suryadi, di samping kursi kemudi. Nah, si perempuan tersebut itu terlihat lagi menangis, terlihat meneteskan air matanya. Nah, jadi perempuan tersebut itu memang duduk di sebelahnya Pak Suryadi, itu dari awal Pak Suryadi ini melakukan penjemputan di rumah pasien. Jadi ketika Pak Suryadi masuk ke mobil ambulan, kemudian berangkat, si perempuan tersebut itu emang udah ikut masuk sebenarnya. Jadi nggak cuma si ibu-ibu, terus anak laki-laki dan si bapak-bapak yang di belakang, itu nggak cuma itu. Jadi memang di sebelahnya itu ada sosok perempuan yang cantik. Nah, lalu kemudian akhirnya gerbang rumah sakit pun terlihat dan Pak Suryadi langsung membelokkan mobil ambulansnya masuk ke dalam area rumah sakit. Nah, setelah masuk ke dalam area rumah sakit, Pak Suryadi menghentikan mobil ambulansnya ini di depan gedung UGD. Nah, lalu kemudian dengan sigap para perawat, tim medis ini kemudian langsung membuka pintu ambulans tersebut dan lalu membawa si pasien ini, si bapak-bapak ini untuk mendapatkan penanganan dengan segera. Nah, di sini Pak Suryadi memperhatikan semuanya dari si para perawat ini menurunkan pasien, kemudian membawa ke UGD. Pak Suryadi itu memperhatikan semuanya, melihat jelas di situ. Nah, si Firman karena memang dia perawat juga kan, dia juga ikut masuk ke sana. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Anehnya apa? Kenapa Pak Suryadi itu nggak melihat bapak-bapak yang duduk di belakang tadi, yang terlihat lagi tersenyum, bapak-bapak yang selalu memperhatikan keluar ketika di dalam perjalanan? Ya otomatis Pak Suryadi mikir dong, bapak-bapak tadi kok nggak kelihatan? Emang kemana? Kok nggak lihat turunnya dari mobil, dari ambulans itu? Dan ditambah lagi perempuan yang duduk di sebelahnya Pak Suryadi, di samping kursi kemudi, itu juga nggak terlihat dan nggak kelihatan turunnya. Tapi di dalam mobil udah nggak ada. Dan ketika pasien dibawa ke UGD, itu yang ada cuma si anak laki-laki tersebut tadi sama ibunya yang terus-terusan menangis. Nah, jadi dua orang tersebut itu nggak kelihatan, si bapak-bapak dan perempuan cantik itu tadi. Ya akhirnya Pak Suryadi ya sudahlah, Pak Suryadi nggak mau berpikir lebih jauh lagi. Mungkin mereka udah turun tapi Pak Suryadi ini aja yang nggak melihat karena terlalu fokus pada keadaan pasien yang sangat kritis. Nah, lalu kemudian setelah pasien diturunkan, Pak Suryadi membawa mobil ambulansnya untuk diparkir di tempatnya. Nah, di saat seperti inilah dimanfaatkan oleh Pak Suryadi untuk beristirahat karena sudah lumayan lelah ketika dalam perjalanan nyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, dirasa karena sudah mengantarkan pasien ke rumah sakit, nah tugasnya berarti udah selesai. Tinggal waktunya Pak Suryadi ini menghela nafasnya dan beristirahat sejenak. Nah, jadi di sini di waktu istirahatnya Pak Suryadi itu hanya bisa berharap mudah-mudahan semoga saja pasien tersebut yang kritis bapak-bapak itu, yang dimana bapaknya dari anak laki-laki ini, suaminya si ibu-ibu yang menangis, itu Pak Suryadi berharap agar bisa ditangani dan segera sembuh. Karena kasihan banget menurut Pak Suryadi. Nggak tegang lihatnya. Nah, jadi Pak Suryadi ini beristirahat di sebuah ruangan yang memang ruangan tersebut itu biasa dipakai oleh para pegawai atau pekerja rumah sakit untuk beristirahat juga. Nah, jadi ya biasanya yang istirahat di situ ya entah itu perawat, bidan, dokter, pokoknya semuanya pegawai rumah sakit kecuali security. Nah, lalu 1 jam kemudian si Firman nih yang tadi ikut bareng sama Pak Suryadi di dalam mobil, si perawat ini tiba-tiba datang ke ruangan tempat Pak Suryadi ini lagi istirahat. Nah, tiba-tiba si Firman ini bilang ke Pak Suryadi, nggak tertolong Pak, pasien tadi meninggal.
Pak Suryadi kaget dong. Harapannya seketika musnah, sirna. Karena yang dimana Pak Suryadi ini berharap agar pasien itu bisa sembuh, bisa kembali lagi sehat, ternyata tidak tertolong. Sudah takdirnya untuk meninggal. Ya, Pak Suryadi mendengar itu sedih dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian si Firman menjelaskan, Pak, tadi saya ngobrol nih sama anaknya. Ya karena ibunya kan lagi nangis kan. Nah, karena mereka hanya berdua. Nah, yang lumayan tenang ini si anaknya nih, anak laki-lakinya. Nah, saya itu ngobrol, Pak. Lah kata anaknya, itu anaknya juga bingung. Sekarang mereka hidup hanya tinggal berdua saja, yaitu anaknya dan juga ibunya. Ya Pak Suryadi kaget dong. Tinggal berdua maksud kamu, Firman? Iya Pak, tinggal berdua. Tinggal berdua apanya? Tadi kan di dalam mobil tuh kan ada bapak-bapak tuh di belakang. Duduk tuh di paling belakang sambil tersenyum. Nah, terus di kursi depan, samping kursi kemudi, itu kan ada juga perempuan cantik, rambutnya panjang. Terlihat sedang menangis. Begitu jelasnya Pak Suryadi. Pak Suryadi ini gimana sih? Udah jelas-jelas tadi bapaknya itu kan lagi terbaring sakit Pak, kritis. Masa iya bisa duduk tersenyum? Nggak mungkin lah. Wong saya sendiri kok yang merawat pasien tersebut di dalam mobil ketika dalam perjalanan. Nah, kalau untuk perempuan itu memang katanya anaknya si bapak-bapak itu dulu ada nih anak pertamanya perempuan. Tapi udah lama meninggal Pak. Itu menurut cerita dari anak laki-lakinya. Dan memang di dalam mobil itu nggak ada siapa-siapa. Kan cuma ada Pak Suryadi, saya, si pasien, si anak laki-lakinya, dan istrinya saja Pak. Nggak ada orang lain. Ih beneran Firman, kan tadi ada bapak-bapak nih di belakang duduk di sebelah kamu ketika kamu ini sedang melakukan perawatan. Pak Suryadi, saya ini kan udah bilang, di belakang tadi di mobil itu nggak ada siapa-siapa lagi selain saya, pasien yang kritis, istrinya, dan anaknya. Berempat kita di belakang. Lah terus di depan itu hanya ada Pak Suryadi. Jadi nggak ada tuh yang namanya bapak-bapak tadi yang Pak Suryadi bilang. Terus perempuan yang duduk di depan itu nggak ada Pak. Ah Pak Suryadi halu nih. Hehehe sambil agak ketawa ngeledek tuh si Firman. Tapi beneran loh Firman, saya nggak bohong. Ya udah deh kalau emang Pak Suryadi itu yakin tetap kekeh dengan tadi melihat bapak-bapak di belakang. Emang orangnya kayak gimana? Nah tanya si Firman seperti itu, menanya ciri-cirinya. Nah kemudian dijelaskan tuh sama Pak Suryadi. Nah orangnya tersebut si bapak-bapak itu orangnya agak gemuk, berkumis dan rambutnya agak ikal. Nah di sini si Firman kaget. Loh Pak Suryadi itu kok menjelaskannya sama seperti ciri-ciri pasien yang kritis itu tadi. Sama Pak, orangnya itu berkumis terus badannya agak sedikit gemuk terus rambutnya juga ikal. Nah itu si pasiennya Pak, bapaknya itu. Masa iya sih Mas? Iya beneran. Lah terus kemudian perempuan yang duduk di depan di sebelahku, perempuan cantik berambut panjang yang nangis sepanjang perjalanan itu siapa Mas Firman? Tanya Pak Suryadi, malah nanya ke si Firman. Ya Firman bingung dong. Pak Suryadi, tadi sepanjang perjalanan Pak Suryadi itu di depan duduk sendirian, nggak ada siapa-siapa. Dan di belakang itu ya ada saya, pasien yang kritis, istrinya dan anaknya. Udah titik, nggak ada siapa-siapa lagi. Harus berapa kali lagi saya menjelaskan ke Pak Suryadi agar Pak Suryadi ini percaya dengan saya. Begitu malah jawabannya si Firman. Nah jadi itu apa namanya yang dialami oleh Pak Suryadi peristiwanya. Yang tadi saya bilang itu sering terjadi sebuah kejadian yang di luar logika, yang di luar nalar, dan tapi itu memang nyata terjadi. Yaitu dengan itu tadi, orang yang si bapak-bapak itu tadi yang berkumis itu yang terlihat tersenyum. Tapi padahal itu adalah pasien yang terbaring lemah, yang kritis, dan si perempuan ini yang duduk di depan. Nah ternyata perempuan yang duduk di depan itu memang anak dari si pasien yang udah lama meninggal. Nah terus kemudian bapak-bapak yang dilihat oleh Pak Suryadi dan itu benar, bapak-bapak tersebut adalah si pasien tersebut yang lagi tergeletak kritis. Nah itu kan kalau misalkan diuraikan itu kan nggak ketemu kalau pakai logika. Kok bisa orang yang udah meninggal lama, nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu kayak gimana orangnya, tiba-tiba kok ada di sampingnya Pak Suryadi. Ya mungkin kalau misalkan bisa diambil dari sudut pandang yang berbeda, ya mungkin itu adalah anaknya yang ikut mengantar bapaknya akan dibawa ke rumah sakit.
arwahnya atau korinya atau apanya lah, nggak tahu saya. Nah terus kemudian si bapak-bapak tersebut mungkin itu adalah sebuah firasat atau pertanda bahwa si pasien ini akan meninggal. Nah kenapa si Pak Suryadi melihat dengan rona wajah yang bahagia dan tersenyum? Mungkin mudah-mudahan pasien tersebut meninggalnya husnul khotimah. Nah sehingga tanda-tandanya itu tadi, Pak Suryadi melihat orang tersebut tersenyum. Nah tapi selain pengalaman tersebut ada satu pengalaman lagi, satu kejadian lagi yang dialami oleh Pak Suryadi. Satu pengalaman yang seperti di awal cerita tadi, yang Pak Suryadi di ambulansnya ini mendapatkan penumpang yang gelap, penumpang gaib. Nah, kali ini ada salah satu contohnya lagi yang dialami oleh Pak Suryadi. Nah, jadi kejadian ini yang saya mau ceritakan ini adalah kejadian di mana Pak Suryadi ini baru awal-awal bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, jadi kejadiannya itu 1 minggu setelah Pak Suryadi ini bekerja di rumah sakit. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang paling sangat diingat dengan detailnya oleh Pak Suryadi sampai sekarang. Selain kejadian tadi, penumpang misterius di ambulan. Nah jadi ceritanya seperti ini. Dulu ketika pertama kali Pak Suryadi ini masuk bekerja di rumah sakit tersebut sebagai sopir ambulan. Nah karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit itu lebih dari satu, maka dibutuhkan sopir juga lebih dari itu, sesuai dengan unitnya. Nah, dari itulah nasib mengarahkan Pak Suryadi ini menjadi seorang supir ambulan di rumah sakit tersebut. Nah, jadi dari beberapa ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit itu ada satu ambulan yang berbeda. Kalau ambulan yang lain itu adalah mobil atau kendaraan yang modern, yang baru, yang bagus. Nah, sedangkan ada satu mobil ambulans yang ukurannya itu lebih kecil dari mobil ambulans-ambulans yang lain. Nah, usia ambulan tersebut juga usianya ini sudah uzur. Bahkan mungkin sebentar lagi mobil tersebut akan dipensiunkan. Tapi walaupun begitu, mobil tersebut itu masih layak untuk beroperasi. Nah, makanya dari situ bisa ditebak. Karena Pak Suryadi ini adalah pegawai baru, sopir baru, ya Pak Suryadi akhirnya mendapatkan unit ambulans yang itu tadi. Mobil yang udah lumayan tua. Nah, sedangkan ambulan-ambulan yang mobil baru-baru yang modern itu dipakai oleh sopir-sopir yang lain yang udah lebih lama kerja di situ. Nah ini kisah yang kedua nih yang mau diceritakan itu ya sama, kisahnya seram, kisah misteri, kisah horor yang dialami oleh Pak Suryadi saat ketika mengendarai ambulansnya itu. Nah sudah pasti nih yang namanya mobil ambulans itu pasti banyak sekali cerita mistis di belakangnya. Termasuk mobil ambulannya Pak Suryadi. Karena mobil ambulans itu bisa dikatakan sebagai saksi bisu atas peristiwa kejadian mistis yang selalu dikait-kaitkan dengan hantu. Nah ini kan karena kejadiannya itu baru 1 minggu setelah Pak Suryadi ini diterima bekerja di rumah sakit tersebut. Nah ini masih di tahun 2008. Nah itu Pak Suryadi kan masuk itu sekitar pertengahan di tahun 2008. Nah itu masih di bulan yang sama. Nah, semua kejadian itu berawal saat Pak Suryadi ini ditugaskan untuk mengantar seorang pasien menuju ke daerah Jawa Barat, yaitu lebih tepatnya di daerah Purwakarta. Nah, entah apa alasannya pada waktu itu, Pak Suryadi ini langsung saja menerima tugasnya itu. Ya, nggak ada alasan sebenarnya, karena memang itu pekerjaannya. Jadi ya, itu sebuah pekerjaan yang sudah ditugaskan, ya harus dilaksanakan. Sebenarnya seperti itu. Nah kejadian ini masih lekat, teringat di ingatannya Pak Suryadi. Nah jadi pada saat itu di hari Rabu. Nah Pak Suryadi ini harus mengantarkan pasien tersebut itu di sore hari menjelang malam dari Jakarta menuju Purwakarta. Nah kondisi di waktu itu adalah kondisi yang dimana bebarengan dengan saat jam orang-orang ini pulang kerja atau pulang kantor. Jadi jam sibuk pada saat itu. Dan benar saja, Pak Suryadi ini akhirnya terjebak kemacetan di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan karena volume kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek itu sangat banyak, sangat padat, itu sampai-sampai membuat Pak Suryadi ini nggak bisa untuk menembus kemacetan. Walaupun padahal nih udah jelas-jelas yang dikemudikan oleh Pak Suryadi ini adalah ambulan. Yang dimana ambulan ini kan harusnya mendapatkan prioritas. Nah tapi yang terjadi nggak seperti itu karena Pak Suryadi ini masih saja tersendat di dalam perjalanannya itu.
Karena mobil-mobil yang lain itu seolah-olah enggan untuk memberi jalan. Ya mungkin karena memang kondisinya juga yang macet parah. Nah tapi di sini alhamdulillah untungnya pasien yang diantar pulang dari rumah sakit dari Jakarta menuju Purwakarta itu bukan pasien yang kritis. Jadi ya itu mengurangi beban pikirannya Pak Suryadi karena nggak harus buru-buru banget. Karena memang kata keluarganya termasuk pasiennya juga nggak apa-apa Pak, sabar aja. Maklum namanya Jakarta ya seperti ini, macet. Nah singkatnya nih, akhirnya Pak Suryadi berhasil menerobos kemacetan kepadatan kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek pada jam 9 malam. Nah akhirnya mereka pun bisa keluar dari tol tersebut dan mulai masuk ke jalanan biasa. Nah Pak Suryadi di sini lega karena apa? Karena tadinya Pak Suryadi itu mikir, wah ini udah keluar tol berarti sebentar lagi sampai. Tapi ternyata perkiraannya itu salah. Jadi ternyata itu Pak Suryadi harus menempuh perjalanan lagi kurang lebih dengan waktu yang ditempuh itu 1 sampai 1,5 jam. Nah jalanan tersebut itu adalah jalan yang menuju ke arah Sumedang. Dan itu cukup jauh. Ya tapi ya mau gimana lagi, dan akhirnya mereka pun sampai ke tujuan mereka, yaitu rumah sang pasien. Nah jadi mereka itu sampai di rumah tujuannya nih, rumah pasien itu sekitar jam setengah 11 malam. Nah tapi di sini Pak Suryadi itu nggak sendirian ya, karena membawa pasien dan keluarganya. Maksudnya itu nggak sendirian, itu ditemani seorang perawat juga yang bernama Dayu. Nah kemudian Dayu ini membantu pasien turun dari ambulans tersebut dan memasuki rumahnya. Nah di sini Pak Suryadi ngerasa lega tuh, lega banget karena tugasnya itu udah selesai. Jadi yang dipikirkan oleh si Pak Suryadi itu ya tinggal balik ke Jakarta lagi. Nah, tapi karena memang itu perjalanan cukup jauh dari Jakarta menuju ke daerah Purwakarta tersebut, nah akhirnya dari keluarga pasien ini juga menyarankan agar Pak Suryadi dan juga si Dayu ini untuk beristirahat sejenak. Ya, untuk sekedar menikmati teh hangat lah gitu karena setelah perjalanan jauh dan juga terjebak macet. Nah, si keluarga pasien ini juga kan pengertian. Nah karena nggak enak dan ngerasa capek juga, ya udahlah hitung-hitung istirahat. Nah si Pak Suryadi dan si Dayu ini pun menerima tawarannya. Nah kemudian mereka masuk ke dalam rumah, disuguhkan ya teh dan ya lain sebagainya lah sebagai jamuan atau suguhan layaknya tamu. Dan rasa terima kasihnya juga karena Pak Suryadi sudah mengantarkan. Nah di sini Pak Suryadi dan si Dayu ini yang menerima tawaran untuk beristirahat sebentar itu kurang lebih sekitar setengah jam. Nah karena merasa sudah lumayan nih istirahatnya, nah Pak Suryadi ini ngajak Dayu, ya udah yuk Mas Dayu, kita balik lagi ke Jakarta. Udah jam 11 juga nih, nanti kemalaman. Nah mereka pun berpamitan sama keluarga pasien. Nah si keluarga pasien ini juga mempersilahkan dan berterima kasih kepada Pak Suryadi dan si Dayu yang sudah mengantarkannya. Nah kemudian mereka pamitan dan berangkatlah tuh. Mereka bertujuan ingin balik ke Jakarta. Nah tapi di jalan si Dayu ini bilang ke Pak Suryadi. Nah kebetulan itu kan jalannya tuh lewatin terminal Purwakarta tuh. Nah si Dayu bilang, Pak Suryadi nanti di depan saya berhenti ya, saya turun di terminal Purwakarta. Soalnya udah deket nih sama Bandung Pak. Nah jadi besok kan saya off nih, libur nih 2 hari. Jadinya saya ya mudik aja sekalian ya Pak. Begitu kata si Dayu. Nah karena memang si Dayu ini aslinya orang Bandung dan orang tuanya itu tinggal di Kota Kembang. Makanya si Dayu ini memutuskan untuk mudik pulang ke Bandung karena memang posisinya itu udah di Purwakarta. Dan itu jarak antara Purwakarta ke Bandung itu dirasa lebih dekat daripada dari Jakarta ke Bandung. Oh gitu ya Mas, ya udah nggak apa-apa kalau Masnya mau mudik. Ya udah Mas, nanti di depan di terminal Purwakarta kita berhenti. Nanti Masnya hati-hati ya pulangnya. Iya Pak, sama-sama. Pak Suryadi juga hati-hati balik ke Jakartanya. Nanti sampai jumpa lagi 3 hari kemudian. Begitu kata si Dayu berpamitannya ketika dalam mobil. Dan begitulah. Jadi setelah si Dayu ini turun di terminal Purwakarta, akhirnya Pak Suryadi dari terminal Purwakarta menuju ke Jakarta, ya sudah pasti berkendara sendirian, nyetir mobil ambulans itu sendirian. Nah kemudian setelah menurunkan si Dayu nih, si Pak Suryadi melanjutkan jalannya dan kemudian masuk tuh ke jalan tol Cikampek Jakarta. Nah di jam 12 nih ketika Pak Suryadi mulai masuk ke jalan tol, itu kan jam segitu kendaraan tidak terlalu banyak, jadi lumayan lenggang. Nah mobil ambulan yang dikendarai oleh Pak Suryadi itu dipacu dengan kecepatan sedang tuh pada saat itu. Jadi walaupun lenggang tapi Pak Suryadi ini nggak ngebut. Ya karena menurut Pak Suryadi ya ngapain ngebut buru-buru, nggak ada sesuatu yang mau dikejar.
Jadinya ya lebih memilih ya agak santai lah. Dan ditambah lagi Pak Suryadi ini sadar kalau mobil yang dia kendarai itu mobil yang bukan mobil modern, tapi mobil yang usianya ini udah tua. Jadi takutnya nanti ketika dibawa ngebut terjadi sesuatu di jalan malah repot. Dan benar, awalnya perjalanan masih aman-aman saja. Tapi setelah sepertiga perjalanan itu baru di situ Pak Suryadi mulai mengalami sesuatu yang aneh. Jadi Pak Suryadi ini awalnya nih, sesekali Pak Suryadi merasakan kalau mobil ambulan yang dia kendarai itu seperti kehilangan tenaga. Jadi buat melaju itu kayak, apa ya istilahnya tuh tenaganya ngempos. Jadi kayak nggak mau diajak lari, diajak jalan gitu loh. Jadi hampa tenaganya itu, si mobil tersebut. Jadi Pak Suryadi itu dengan pedal gas yang dia injak itu sama sekali nggak memberikan efek tenaga atau bertambah kencang larinya itu enggak sama sekali. Jadi tetap di kecepatannya itu di kecepatan sedang dan bahkan agak melambat sedikit. Nah, tapi setelah itu alhamdulillah kemudian kembali normal, bisa melaju seperti tadi, seperti awal, nggak ada sesuatu yang terjadi, seolah-olah seperti itu. Dan yang anehnya hal ini terjadi beberapa kali. Kalau misalkan sekali dua kali, oke lah mungkin Pak Suryadi masih memaklumi karena ini mobil tua, jadi wajar. Nah tapi ini nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali selama dalam perjalanan dari Purwakarta ini, dari tol tersebut nih, Cikampek menuju Jakarta. Nah karena hal tersebut nih, Pak Suryadi menjadi was-was. Ini mobil kenapa sih? Begitu gumamnya si Pak Suryadi. Kok aneh tiba-tiba tenaga hilang. Terus ntar balik lagi. Kayak gitu bolak-balik terus. Wah aneh nih, ada yang nggak beres nih. Udah was-was tuh di situ Pak Suryadi. Nah akhirnya Pak Suryadi yang merasa was-was, dia pun mulai berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama mobil ini. Maksudnya nggak ada masalah, nggak mogok atau gimana. Dan nanti bisa sampai tujuan dengan selamat, sampai di Jakarta, sampai rumah sakit. Nah Pak Suryadi berdoa seperti itu. Terus dia panjatkan doa sepanjang perjalanan. Nah tapi takdir berkata lain. Jadi tepat persis di kilometer 40, mobil ambulan yang dikendarai oleh Pak Suryadi berhenti total dan mesinnya mati total di situ, mogok. Nah, tapi di sini masih untung alhamdulillah karena Pak Suryadi ini sempat menepikan mobilnya sebelum mobil tersebut benar-benar mati total. Nah, saat itu ini kan jam 12 nih, kurang lebih nih antara jam 12 sampai jam 1 lah ya. Nah, itu kan masih tengah malam, hitunglah seperti itu. Nah, Pak Suryadi itu terjebak dengan mobil yang mogok di tengah jalan tol, malam-malam, sendirian. Nah, tapi untungnya Pak Suryadi ini adalah orang yang lumayan sedikit tahu tentang mesin. Nah, jadi Pak Suryadi itu masih mempunyai kepercayaan diri bahwa Pak Suryadi ini minimal bisa mengecek keadaan mesin mobil tersebut. Kenapa kok tiba-tiba mati, tiba-tiba mogok. Padahal ya mungkin itu tadi karena masih dianggap oleh Pak Suryadi itu tadi tenaga yang hilang. Nah mungkin itu adalah tanda bahwa mobil ini tuh mau mogok. Nah itu masih dialihkan seperti itu pikirannya Pak Suryadi. Walaupun sebenarnya Pak Suryadi itu sudah merasakan tanda-tanda ada yang nggak beres. Nah di pinggir jalan tol tersebut kemudian akhirnya Pak Suryadi ini mencari sumber masalah yang membuat mobilnya itu mogok. Atau mencari kerusakannya. Nah tapi setelah dicek semuanya itu aneh. Karena mobil tersebut itu tidak ada tanda-tanda kerusakan. Jadi menurut Pak Suryadi semuanya itu normal. Dari radiator mungkin yang misalkan airnya nanti berkurang, ternyata enggak, airnya normal. Dan ampernya dicek juga normal. Jadi semuanya tuh normal. Nah, terus kenapa mobilnya kok bisa tiba-tiba mati di tengah jalan tol lagi sendirian malam-malam? Pak Suryadi akhirnya kan seperti itu pikirannya. Nah sampai akhirnya Pak Suryadi pun menyerah dan kemudian Pak Suryadi menghubungi temannya, yaitu Pak Yanto. Nah jadi Pak Yanto ini adalah sopir seniornya, yang dimana dulu Pak Yanto itu juga mengendarai mobil tersebut. Mobil ambulan yang sekarang dikendarai oleh Pak Suryadi. Halo Pak, selamat malam, mohon maaf nih mengganggu Pak Yanto. Pak, saya mau minta tolong dong. Nah Pak Suryadi berkata seperti itu ketika percakapan sudah dimulai. Iya ada apa, kenapa, mau minta tolong apa Pak Suryadi? Begitu tanya si Pak Yanto. Nah kemudian Pak Suryadi ini menceritakan semua apa yang dia alami saat perjalanan menuju ke Jakarta. Nah tapi di tengah-tengah percakapan mereka, Pak Yanto tiba-tiba mengeluarkan sebuah pertanyaan yang menurut Pak Suryadi itu pertanyaan yang aneh.
Pak Suryadi, sampean itu sekarang lagi ada di mana? Nah begitu tanya si Pak Yanto dengan logat Jawanya yang kental. Oh saya lagi di pinggir jalan tol nih Pak, mobilnya mogok di tol kebetulan di kilometer 40. Kenapa emangnya Pak? Tanya balik si Pak Suryadi kan ke Pak Yanto. Loh Pak Suryadi ini lagi di jalan tol? Loh iya Pak, emangnya kenapa? Loh kok saya ini ya mendengar kayak banyak orang di situ lagi berdoa. Loh saya pikir Pak Suryadi ini lagi mogok di depan masjid atau di tempat ibadah gitu Pak. Soalnya saya dengar tuh banyak orang di situ. Nah begitu tanya si Pak Yanto kepada Pak Suryadi. Nggak ada Pak, nggak ada siapa-siapa. Saya lagi ada di jalan tol nih di pinggir. Mobil saya mogok di sini. Dan nggak ada orang juga sama sekali, nggak ada orang berdoa. Begitu tegasnya dari Pak Suryadi. Oh begitu ya Pak Suryadi, ya udah maaf. Mungkin saya salah dengar dan juga saya minta maaf nih Pak. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Kalau emang Pak Suryadi ini mogok di tengah jalan tol, ya udah terpaksa Pak Suryadi nunggu mobil derek aja. Begitu kata si Pak Yanto. Nah kemudian kata Pak Suryadi, ya udah Pak nggak apa-apa. Nyatanya saya di jalan tol kayak gini kan susah juga, mau bantunya gimana. Ya udah maaf ya Pak sekali lagi. Iya Pak. Nah kemudian ditutup tuh teleponnya. Nah setelah telepon ditutup, si Pak Suryadi ini bergumam sendiri. Pak Yanto ini nanya kok aneh-aneh ya, ada orang berdoa. Di mana orang berdoa? Jelas-jelas saya di sini sendiri di pinggir jalan tol. Ya sudahlah. Mungkin memang benar Pak Yanto ini salah dengar. Nah diabaikan tuh pertanyaan si Pak Yanto ini tadi. Ya karena Pak Yanto ini nggak bisa ngebantu, ya udah akhirnya Pak Suryadi nggak ada pilihan lain, nggak ada jalan lain. Pak Suryadi akhirnya menghubungi nomor darurat jalan tol. Nah tapi sebelum Pak Suryadi ini memutuskan untuk menelpon nomor darurat jalan tol, Pak Suryadi itu sempat iseng. Ini nyoba sekali lagi, coba kontaknya, kunci mobilnya tuh diputer. Siapa tahu masih hidup. Nah kemudian dicoba tuh sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan mobilnya masih bisa nyala. Jadi nggak perlu tuh nelpon mobil derek. Nah setelah si Pak Suryadi berdoa, kemudian mencoba menyalakan tuh starter mobilnya, ternyata mesinnya nyala, mobilnya hidup kembali. Dan suara mesinnya juga itu suaranya terdengar normal, kayak nggak ada kerusakan sama sekali. Nah karena mobilnya udah nyala nih, udah hidup mesinnya, Pak Suryadi ini nggak ngebuang-buang waktu, langsung Pak Suryadi masuk ke dalam mobil dan tancap gas. Alhamdulillah leganya, mobil udah hidup, udah nyala, bisa jalan lagi. Begitu kata si Pak Suryadi ini bergumam sendiri. Nah, tapi kali ini Pak Suryadi itu memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Karena takut terjadi hal-hal yang sama terulang. Takut ntar mogok lagi. Jadi udah pengen buru-buru banget sampai rumah sakit, sampai Jakarta. Makanya Pak Suryadi ini ngebut dengan kecepatan tinggi. Tapi ketika Pak Suryadi ini sebelum masuk ke tol Jowar, lingkar luar Jakarta, tiba-tiba ponselnya Pak Suryadi ini berdering dan ternyata yang menelpon adalah istrinya. Nah kemudian diangkatlah tuh teleponnya kan. Halo, iya Bu, iya Pak, Bapak lagi di mana? Kok sampai jam segini belum pulang-pulang? Begitu tanya istrinya khawatir. Karena Pak Suryadi ini nggak inget. Jadi nggak sempat menghubungi istrinya ngasih kabar kalau Pak Suryadi ini pulang telat karena harus mengantarkan pasien yang cukup jauh ke Purwakarta. Oh ini masih di jalan Bu, ini Bapak masih di tol, insya Allah nanti bentar lagi juga Bapak sampai ke rumah sakit. Begitu jawab dari Pak Suryadi. Oh iya Pak, ya udah hati-hati. Nah tapi di sini istrinya nanya lagi ke Pak Suryadi. Oh ya Pak, Bapak sama siapa di dalam mobil? Kok ada suara orang berdoa? Sama pasienkah atau sama siapa? Ada temennya enggak? Gitu pertanyaan dari istrinya Pak Suryadi. Nah otomatis hal tersebut itu sontak membuat Pak Suryadi ini kaget, dia heran. Karena pertanyaan istrinya itu sama dengan pertanyaannya Pak Yanto tadi. Bahwa istrinya itu mendengar suara orang berdoa di dalam mobil. Ada orang berdoa? Nggak ada Bu, Bapak ini sendirian. Ya udah Bu ya, ini Bapak mau ngelanjutin perjalanan biar fokus. Nanti kalau udah sampai rumah sakit, Bapak cepet-cepet langsung pulang. Begitu kata si Pak Suryadi nih, kemudian menutup teleponnya. Nah di sini Pak Suryadi sempat kayak mikir aneh nih. Kok Pak Yanto dan istrinya nanya ada suara orang berdoa? Nah tapi di sini Pak Suryadi mengalihkan pemikirannya. Mungkin ponselku nih yang lagi gangguan. Nah jadi Pak Suryadi ini mencoba biar nggak mikir macem-macem. Nah tapi sambil terus meluncur tuh melintasi jalan tol. Dengan harapan agar cepat sampai di rumah sakit.
Nah, tapi ketika Pak Suryadi ini lagi fokus nih pengen buru-buru cepet sampai rumah sakit, dengan sayup-sayup Pak Suryadi itu mendengar suara orang berdoa dari mobil ambulan yang dia kendarai. Kali ini Pak Suryadi mendengar sendiri. Awalnya Pak Suryadi ragu, mungkin salah denger nih. Tapi kok semakin jelas suara orang berdoanya ini di dalam mobilnya. Yang dimana Pak Suryadi ini sendirian di situ. Gak ada siapa-siapa. Ya sontak saja Pak Suryadi ini merinding dia. Sempet takut. Karena memang sudah jelas-jelas dia itu sendirian. Yang tadinya dikira salah dengar, tapi suara tersebut itu semakin lama semakin terdengar sangat jelas. Nah tadinya nih setelah mendengar suara orang berdoa, Pak Suryadi ini nggak berani untuk melihat kaca spion. Karena ketika melihat kaca spion itu pasti dari belakang itu kelihatan. Nah, Pak Suryadi nggak beraninya itu karena dia kan mendengar suara orang berdoa. Lah kalau dia melihat spion, Pak Suryadi takut nanti akan melihat sesuatu yang menyeramkan. Dan sementara itu, suara orang berdoa itu semakin jelas, semakin keras terdengar di telinganya Pak Suryadi. Nah, tapi karena yang namanya mata ini kan nggak bisa dibohongi, apalagi dengan rasa penasaran. Terlebih lagi mendengar suara orang berdoa tersebut dari arah belakang tuh di dalam mobilnya. Ya otomatis sambil nyetir, Pak Suryadi melirik dong ke kaca spion. Dan ternyata benar, Pak Suryadi itu melihat ada orang duduk di jok belakang atau di mobil di belakang itu. Nah, jadi Pak Suryadi itu melihat dari kaca spion, mereka semua nih orang-orang yang duduk tuh di bangku panjang itu ambulans kan, yang di kanan kirinya. Itu mereka menggunakan pakaian yang serba putih dan di tangan mereka itu memegang seperti kayak sebuah buku atau mungkin kitab lah ya, kalau kita orang Islam ya itu buku Yasin lah, mungkin seperti itu. Dan dilihatnya dari kaca spion itu memang mereka benar-benar lagi berdoa sambil membaca kitab tersebut. Nah, sementara di tengah-tengah mereka nih, kanan kiri orang yang lagi berdoa, di tengah-tengahnya itu terlihat dari kaca spion itu ada yang terbaring di situ dengan dibalut kain putih sama persis menyerupai pocong. Nah, tapi walaupun hanya beberapa belas detik si Pak Suryadi itu melihat dari kaca spion, itu sudah membuat Pak Suryadi ini jantungnya berdegup sangat kencang, tubuhnya lemas, dia menjadi sangat ketakutan. Dan akhirnya di sepanjang perjalanan kaca spion tersebut nih yang di samping kemudi itu dikeatasin. Jadi biar Pak Suryadi itu nggak melirik kaca spion lagi, biar nggak ngeliat tuh aktivitas di belakang itu. Walaupun suaranya masih terdengar sangat jelas. Nah ini yang lebih anehnya lagi nih. Jadi suara orang berdoa terus sosok pocong yang di tengah-tengah antara orang berdoa tersebut itu mengikuti Pak Suryadi terus sampai Pak Suryadi akhirnya tiba di rumah sakit di Jakarta. Suara tersebut itu masih terdengar sampai Pak Suryadi memarkirkan mobil ambulansnya di rumah sakit. Masih terdengar dengan sangat jelas. Nah setelah mobil terparkir kemudian Pak Suryadi ini langsung mematikan kendaraannya. Terus turun dari mobil ambulan, dia lari langsung menuju ke ruang IGD atau UGD, tepat di depannya. Dan di situ Pak Suryadi langsung terjatuh, maksudnya terduduk dengan keadaan tubuh yang udah lemas, gemetaran, ketakutan, jantungnya yang berdetak dengan kencangnya. Nah, apakah cerita ini selesai setelah Pak Suryadi ini lari ke UGD terus kemudian terduduk lemas? Belum. Ini masih ada lanjutannya sedikit. Jadi selama Pak Suryadi ini dengan keadaan tubuh yang lemas karena ketakutan tuh di depan ruang UGD, nah Pak Suryadi itu memperhatikan dengan seksama mobil ambulans yang diparkir itu. Karena kan memang lokasinya nggak jauh dari parkirannya, ruang IGD ini. Nah Pak Suryadi itu memperhatikan dan ternyata benar sosok-sosok tersebut itu masih ada. Nah jadi sosok-sosok tersebut itu satu persatu turun dari mobil ambulannya. Lalu berjalan menuju ke sebuah ruangan yang dekat sama parkiran. Dan kalau dilihat dari arah jalannya, itu adalah jalan menuju ke ruang jenazah. Itu dilihat oleh Pak Suryadi. Nah satu persatu nih orang-orang itu turun dari mobil berjalan menuju ke arah ruang jenazah. Dan penampakan tersebut nih, sosok-sosok makhluk itu yang dilihat oleh Pak Suryadi, tiba-tiba seketika menghilang secara bersamaan, lenyap sirna dari pandangannya Pak Suryadi. Dan setelah diperhatikan lagi memang benar-benar nggak ada siapa-siapa di situ. Ya Pak Suryadi yang udah lemes, yang udah ketakutan, jadi makin ketakutan lagi. Nah karena Pak Suryadi ini terlihat tergeletak lagi duduk lemas tuh di depan UGD. Nah di situ kan ada security yang jaga. Nah karena melihat Pak Suryadi sendirian, security ini kan habis keliling tuh patroli. Gantian kan rollingan tuh security.
Nah, si security ini menghampiri Pak Suryadi. Loh, Pak Suryadi kok di sini sih? Kenapa, Pak? Iya nih, Pak. Saya habis pulang, habis nganterin pasien ke Purwakarta. Loh, kok sendiri? Tadi bukannya ada temennya? Iya, Mas Dayunya pulang katanya mudik ke Bandung, soalnya besok mau libur 2 hari. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, terus ini Pak Suryadi kenapa kok istirahatnya di sini? Dan terus saya lihat juga kayaknya kok kayak orang ketakutan gitu, Pak. Awalnya Pak Suryadi itu enggan dia mau menceritakan kepada security. Ya karena Pak Suryadi sempat mikir, nah kalau diceritakan ke security, nah security ini kan pasti ada tugas di mana pada malam hari itu mereka harus patroli. Giliran gitu kan. Nah takutnya nanti ketika diceritakan seperti itu, security-nya jadi takut atau gimana. Enggak kok, nggak apa-apa, Pak. Ah yang bener, nggak apa-apa, cerita aja, Pak. Lagian saya juga kan habis patroli. Ya saya pengen nyari teman ngobrol aja gitu. Kalau nggak kita ke pos aja. Oh ya udah kalau gitu, sambil ngopi-ngopi gitu kan. Nah kemudian si Pak Suryadi diajak ke pos security, di situ ngobrol. Nah setelah ada temennya nih Pak security di situ, Pak Suryadi akhirnya lebih tenang dan kemudian menceritakan semuanya. Ini bapak-bapak security ini saya mohon maaf ya, bukannya saya berniat untuk menakut-nakuti. Jadi kenapa bapak tadi nanya saya duduk di depan gedung UGD sambil terlihat lemas, cemas, panik, itu karena memang saya habis mengalami kejadian yang aneh, Pak. Loh, kejadian aneh seperti apa, Pak Suryadi? Nah, itu diceritain semua. Dari yang mobil mogok, terus kemudian Pak Yanto dan istrinya nanya katanya ada suara orang berdoa, dan Pak Suryadi juga mendengar orang berdoa di dalam mobil, sampai yang terakhir, sosok-sosok tersebut turun dari mobil ambulan, terus menuju ke ruang jenazah dan menghilang lenyap. Ceritakan semuanya. Security di situ ya tercengang. Walaupun sebenarnya bagi security ini itu bukan hal yang aneh. Karena satu, pertama, yang namanya rumah sakit ini mohon maaf ya, lur teman-teman semua. Dan juga untuk pihak manapun tanpa menyinggung ataupun tanpa menjelekkan. Ini sekedar sharing aja. Nah jadi yang namanya rumah sakit, ini bagi sebagian orang ya, yang punya pikiran tertentu. Itu mungkin rumah sakit adalah tempat yang sangat menyeramkan. Satu, menyeramkan karena rumah sakit itu adalah tempatnya orang sakit. Dan dua, rumah sakit itu pasti juga banyak pasien yang meninggal di situ. Dan di rumah sakit juga ada ruang atau tempat untuk pemandian jenazah dan juga untuk ya tempat ruangan jenazah juga. Nah, itu kan terkesan menyeramkan bagi sebagian orang yang punya pikiran seperti itu. Nah, jadi itu dianggap wajar, apalagi itu mobil ambulans. Menurut si security ini, karena mobil ambulans itu nggak hanya untuk membawa pasien yang ketika masih sakit atau kritis atau bahkan masih hidup, tapi juga untuk membawa jenazah, membawa orang yang sudah meninggal. Dan orang yang meninggal di rumah sakit pun berbagai macam sakitnya. Dan bahkan nggak cuma sakit karena penyakit, ada yang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal dibunuh, ada yang meninggal bunuh diri. Pokoknya beraneka ragam jenis orang yang meninggal di rumah sakit. Terus kemudian dibawa dengan mobil ambulans. Dan itu dianggap wajar oleh security-security yang ada di situ, yang mendengarkan ceritanya Pak Suryadi. Nah, kata Pak Suryadi, ini mohon maaf ya Pak, bukannya saya menakut-nakuti, tapi ini emang beneran yang saya alami. Dan ketika saya menceritakan ini juga, saya sedikit lega. Oh, nggak apa-apa Pak, itu udah wajar, kita maklum kok, kita tahu yang namanya rumah sakit seperti apa. Dan mobil ambulans itu kan memang, ya banyak orang yang menganggap bahwa mobil ambulans itu kan mobil hantu. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Dan memang ada mitos, ya bahkan mungkin bisa dibilang hampir bukan mitos sih ya. Karena ya itu tadi, mobil ambulans adalah mobil yang digunakan untuk operasional rumah sakit, membawa jenazah dan orang yang sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Yang dimana dari peristiwa yang dialami oleh Pak Suryadi ini adalah sebagai kisah yang ingin dibagikan. Nah, dengan tujuan hanya untuk berbagi informasi, berbagi cerita. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua, sedulur-sedulurku semuanya, teman-teman semua, saudara-saudara saya semuanya yang menonton video ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Nah, mohon maaf juga nih apabila saya dalam bercerita itu sering banget, banyak banget kalimat saya, ucapan saya yang mungkin salah, yang mungkin terlalu berbelit-belit, atau terlalu bertele-tele. Itu saya mohon maaf banget
karena benar-benar murni karena kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan saya. Tapi apabila ada contoh dan pelajarannya dari setiap video atau setiap kisah yang saya bagikan, saya ceritakan, ada yang bisa diambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya, yang buruk-buruk, yang gak baik, yang negatif, kalian buang jauh-jauh. Jangan kalian dengerin, gak usah dihiraukan. Nah, tapi kalau ada walaupun sedikit manfaat, hikmah, contoh pelajaran dari kisah yang selalu saya bawakan, saya ceritakan, yang bisa diambil, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kalian semua lur, teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, terima kasih banget, terima kasih banyak yang udah hadir, yang udah setia mengikuti, yang udah nonton, yang udah mendengarkan dari setiap video dan setiap ceritanya di channel ini. Saya terima kasih banget. Terima kasih. Dan saya doakan dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik, dihindarkan dari orang-orang yang mungkin punya niat jahat, punya niat gak baik ke kalian semua. Amin. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri atau horor berikutnya. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.